mobil ini punya fitur yang lebih lengkap daripada Zenix dong. Artinya, karena Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, hari ini kami sedang berada di sebuah Nissan Serena tahun 2024. Haha, bukan Nissan Serena C28 yang sudah diperkenalkan di Gias 2023 lalu. Itu memang akan segera dikirim ke konsumen di tahun 2024 ini. Tapi Nissan sejatinya masih menjual Nissan Serena C27 ini hingga tahun 2024. Dibanderol dengan harga 560 juta. Menurut kami, Nissan Serena ini meskipun sudah ketinggalan generasi jatuhnya ya, tapi kan dia baru diluncurkan di Indonesia tahun 2019. Jadi kalau tahun 2024 baru 5 tahun umurnya. Jadi sebenarnya nggak tua-tua banget ya. Dan menurut kami dia juga punya beberapa fitur yang lebih unggul dibandingkan rival-rival medium MPV sebesar ini yang harganya 500 juta sampai 600 jutaan. Yes, masih sangat worth it banget. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Nissan Serena tahun 2024. Yes, kenapa kami bilang bahwa mobil ini masih cukup worth it untuk dibeli even di tahun 2024 awal ini? Karena meskipun memang yang sudah C28 sudah dipertunjukkan sama Nissan ya, tapi hingga saat ini memang yang masih dijual Nissan adalah mobil ini. Dengan harga 560 juta, memang kalian jangan melihat mobil ini sebagai bentuknya udah lasir banget gitu ya. Ya sebenarnya mobil ini nggak lasir-lasir amat banget juga lah ya, dia masih tetap memiliki beberapa teknologi yang di 2024 ini masih cukup oke. Mulai dari misalnya kalau di depannya tampang memang ya tergantung beberapa orang, tapi dia sudah mengikuti tampang-tampang zaman sekarang yang mana lampunya terpisah. Nih, di atas lampu LED positioning lamp, dia kayak LED lights gitu ya. Bisa jadi DRL juga di sini. Bawahnya sudah proyektor LED juga. Terus di bawah dia juga ada fog lamp untuk yang varian Highway Star ini. Untuk lampu jauhnya dia masih halogen sih memang. Tapi dia sudah mendapatkan teknologi lampu yang sebenarnya masih di zaman sekarang masih cukup oke. Di depan desain grill yang besar ala mobil-mobil zaman sekarang juga masih ada, dan ada kamera 360 yang diletakkan di sini. Jadi dari depan sebenarnya masih cukup oke kok di jalanan, nggak yang ketinggalan zaman banget, masih memenuhi standar mobil tahun 2024 yang mana teknologi kamera 360 rivalnya aja nggak ada gitu ya, ada beberapa rivalnya nggak ada. Dan kalau kalian lihat 560 juta itu harganya setaranya dengan Innova Zenix gitu misalnya, yang varian V-Hybrid misal. Tapi kalian sudah mendapatkan mobil ini dengan format captain seat, terus juga dia lebih lega pastinya karena memang dia boxy gitu ya, dan dimensi lebih lapang, bagasi bisa lebih banyak, dan kepraktisan juga lebih baik. Dan bahkan ada beberapa fitur dari Innova Zenix yang varian V itu lebih banyak di Serena ini. Dari samping, ya memang nggak ada perubahan, dia tetap menggunakan 16 inci, velgnya sudah dual tone, cukup oke lah ya. Bannya tebal, kamera 360, dan spionnya tetap modern, sama seperti X-Trail yang di berbagai platform ya, T32 yang juga masih dijual sampai sekarang. Berbagai platform mirip banget spionnya sennya juga udah LED, udah ada kamera 360 juga di samping, dia juga udah ada keyless entry juga, dan dia sudah ada power sliding door yang tinggal pencet aja, udah bisa langsung ke buka mobilnya gitu. Panjang mobil ini memang tidak sepanjang yang versi C28 yang mana sudah menembus di 4.700 mm. Ini masih 4.600 hampir 4.700. Dan dari samping tuh besar, panjang, dan masih proporsional, tapi tidak yang kotak dipaksakan banget gitu ya, kayak ala-ala kekar yang sejatinya memang di Jepang sana ya. Ini masih proporsional, apalagi tarikan garis yang di bagian pilar A-nya ini menurut kami nggak terlalu mengganggu, menurut kami masih bagus gitu ya. Dan di lampu belakang, di belakang pun dia masih
desainnya masih sangat baik banget. Dia masih bagus, lampunya juga sudah LED, enak untuk dilihat, dan masih desainnya masih modern gitu dengan lekukan-lekukan tajam futuristik tahun 2024 tuh masih terasa modernnya. Walaupun memang sejatinya ada yang versi facelift yang nggak masuk ke Indonesia, tapi menurut kami ini masih cukup oke kalau kalian lihat di jalan, nggak terlalu terlihat usang. Apalagi mengingat lagi kembali dengan harga 560 juta, ini jelas lebih murah dibandingkan dengan rivalnya. Dan dibandingkan dengan MPV medium yang pasti pakai pintu biasa, ini dapat pintu geser, jelas lebih mahal sebenarnya dibandingkan dengan pintu biasa. Dan kami akan jelaskan lebih detail soal kepraktisan dari mobil ini yang menurut kami luar biasa. Baik dibandingkan misalnya kalau kalian ambil Kijang Innova Zenix, yang V, hybrid bahkan. Kenapa begitu? Karena mereka keduanya memiliki harga yang mirip sama mobil ini. Harganya 500 jutaan juga si Innova Zenix, dan si Foxy sekarang udah lebih ya, udah 600 juta. Kita lihat kepraktisannya. Kepraktisan dari mobil ini juara banget. Dia punya kapasitas bagasi yang memang besar, tapi gak cuma itu. Sebenarnya pembukaan normal dari mobil ini itu bukanya dari tengah sini. Nah itu kebuka satu pintu. Wah besar banget. Jadi kalau misalnya 3 baris tegak itu total kapasitasnya mencapai 280 liter. Tapi bukan cuma itu yang pengen kami jelaskan. Kapasitas 280 segala macamnya. Tapi ini Serena ini punya pintu dari bagasinya yang cukup cerdas. Di saat rival-rivalnya jarang lagi udah menggunakan skema pintu seperti ini, dia masih tetap memiliki split tailgate. Jadi dia kalau misalnya kalian punya rumah yang cukup sempit, yang mana memang kalau MPV boxy kan pembukaannya dari atas ini sampai sini ya. Jadi sepanjang ini harus disediakan, disisakan ke belakang sini harus sekitar berapa ya? 1 meter ke belakang kayaknya nih ya. Sekitar 1 meter ke belakang harus kalian sisakan mobilnya untuk bisa membuka bagasinya gitu ya. Jadi mentok nih misalnya tembok kalian segini, kan nggak bisa kebuka ya. Nah tenang, Serena punya solusi. Jadi dari logo Nissan ini kalian bisa pencet, dan yang terbuka hanya bagian atasnya saja, dan kalian bisa mengeluarkan barang lebih mudah lagi gitu. Keren kan? Ini nggak semuanya punya, dan bahkan Foxy yang terbaru juga nggak punya gitu. Ini masih tetap dipertahankan oleh Nissan Serena, dan ini menurut kami ini cukup praktikal banget. 280 liter itu bisa buat nampung apa sih? Karena shape-nya dia tinggi ke atas, jadi bagasinya masih bisa memuat 2 koper besar. Ini pun masih bisa diakomodir di baris ketiga dari Nissan Serena ini. Meskipun ya kata-kata cuma 280 liter ya, tapi sebenarnya karena dia shape-nya tinggi ke atas masih bisa gitu. Nggak usah cuma ini. Kalian mau bawa stick golf pun dengan 3 baris tegak, mobil ini juga masih bisa guys. Jadi terus sisanya sebelahnya koper gini ya, masih bisa. Jadi misalnya kalian mau traveling sama keluarga dan di daerah itu kalian mau bawa koper atau masih perlu bawa koper atau segala macam, masih bisa. Bahkan kalian taruh ini lagi juga masih bisa nih. Tutup ya. Dan misalnya mau ngambil sebelah doang kopernya yang kecil gitu, tinggal gini. Gampang banget ya. Luar biasa kepraktisannya. Dan kalau kalian misalnya mau lipat baris tiganya, kalian bisa lipat semuanya, itu bisa total mencapai 815 liter. Dan total itu kalian mau bawa koper besar segala macam juga mudah banget, karena memang meskipun secara kapasitas bukan yang 1000 atau gimana ya, tapi dengan dilipat segitu aja karena dia bentuknya kotak dan kotak tinggi ke atas, barang apapun bisa masuk dengan sempurna. Oke, ini dia interior depan dari Nissan Serena C27 tahun 2024. Kita nyalain ya. Sebenarnya kami bilang mobil ini punya beberapa kelebihan, even dia di tahun 2024 ini. Karena kalau misalnya melihat harganya, seperti kami bilang tadi, mobil ini dibanderol 560 juta, fiturnya lumayan oke loh sebenarnya. Karena kalau bisa kita bandingkan dengan beberapa rivalnya, dia masih cukup oke. Seperti speedometernya sudah full digital. Dia pakai layar digital di kanan untuk speedometer, dan ada MID besar di sini. MID besarnya juga bisa menampilkan banyak sekali informasi, mulai dari fuel consumption pastinya, terus juga dia bisa menampilkan fuel economy history, terus juga bisa melihat kita pergerakan kaki kita tuh gas remnya berapa banyak, itu bisa kelihatan. Terus juga bisa melihat lagi banyak hal ya. Odometernya juga bisa kelihatan dari sini, bisa dibuat jadi digital juga.
Terus juga kita bisa melihat dari segala informasi fuel consumption juga bisa kelihatan, water coolant kita juga bisa kelihatan, temperatur di mobil, warning, dan juga kita bisa customize sendiri misalnya seperti jam, terus juga maintenance kita bisa cek, vehicle sighting juga bisa kelihatan dari atas sini. Jadi itu semua sudah bisa dipantau dari sini dengan MID yang besar, dan speedometer juga sudah full digital. Kalau kita mengingat kayak bisa Innova Zenix gitu ya, yang dengan harga 500 jutaan juga, itu yang V hybrid, oke, dia memang unggul dengan adanya panoramic sunroof, tapi dia speedometer masih biasa aja, speedometernya masih analog. Dan tambah lagi mobilnya juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang ada tombol di sebelah sini dan munculnya di atas sana, dan ada multiple angle yang bisa kita atur-atur sesuai dengan keinginan kita, sehingga misalnya kalau kita mau parkir ke daerah-daerah yang cukup rumit gitu ya, itu bisa gitu. Ini cukup bagus banget. Memang Foxy yang baru sekarang juga sudah kamera 360 bagus juga, tapi memang kalau menurut kami ini lebih duluan, dan tambah lagi dia ada garis yang mengikuti dari arah mobil mau maju maupun mundur. Jadi nih mundur juga ada garisnya, depan juga ada dynamic guideline-nya. Jadi bisa mengurangi resiko kita nyerempet lah ibaratnya gitu. AC-nya juga sudah digital, dan juga bisa di belakang juga sudah bisa terpisah dengan kita. Jadi dual zone depan dan belakang bagus ya. Kita bisa atur juga dari depan. Tombol start stop engine sini. Transmisinya juga dia pakai CVT, dan ruang-ruang penyimpanan kalau dibandingkan dengan even sampai Foxy terbaru ini lebih banyak. Mulai dari depan kita aja sudah ada satu ruang penyimpanan, dan ada soket USB-nya di sini. Jadi kalau kalian mau ngecas bisa nih, ada colokannya di sini. Kami bisa mau naruh HT kami ya buat syuting biasanya. Taruh sini. Ini di atas ini juga ada ruang penyimpanan gitu ya. Ini juga buat colokan USB. Bagus, ada colokan USB juga. Jadi colokan USB-nya banyak banget. Di bawah sini ada ruang penyimpanan juga dengan ada 12 volt socket gitu ya. Dan bawah ada ruang penyimpanan juga. Ruang penyimpanan bawah sini juga ada, bisa dijadiin cup holder juga. Jadi banyak banget. Di bawah juga ada cup holder, kanan kiri tetap ada. Di bawah sini juga tetap ada ruang penyimpanan untuk imani kita atau segala macam. Di kanan tetap ada tombol eco dan power sliding door di sini, sebelah sini. Mobil ini juga sudah memiliki 3 mode berkendara, normal, eco, dan sport. Tapi memang pengaturannya terpisah-pisah ya. Ada eco-nya di sebelah kanan sini, kalau mau sport di tuas transmisi. Jadi kepisah-pisah gitu. Pengaturan kursi juga dan setirnya bisa teleskopik dan tilt setirnya, dan dia juga sudah pengaturan kursinya bisa ada head adjuster dan maju mundur gitu. Dan yang bagusnya kalau dibandingkan dengan even sampai Foxy terbaru atau Innova V, Zenix yang hybrid gitu ya, mereka berdua belum leather seats. Mobil ini sudah full leather seats, dan kalian lihat deh sculpture dari kursinya, bahan material ini bagus. Kami bahkan beberapa kali membawa keluarga kami bersama mobil ini, dan keluarga kami sangat senang sekali dengan material leathernya, karena ini benar-benar halus dan ini tebal gitu. Bagian kursinya bagus banget. Ini keren sih menurut kami gitu. Dan lega hingga ke belakang. Jadi kalian captain seat kan, jadi kalian misalnya bawa anak-anak mau lari-larian ke belakang segala macam, mudah banget. Mau pakai car seat juga masih tetap lega mobilnya, dan mudah banget diakses gitu. Sun visor sayang banget ya, dia unik sih sebenarnya. Sun visor gede banget dan pinter nih, dibikin kayak bolong-bolong gini, jadi kita tetap masih bisa mendapatkan visibilitas ke depan gitu. Jadi nggak ngeblocking banget gitu, dia masih diberikan cahayaan gini. Tapi sayang tidak diberikan lampu gitu, sayang banget. Karena rival-rivalnya dari dulu udah ada lampu ya, even sampai Foxy yang generasi sebelumnya gitu. Tapi overall menurut kami beberapa hal seperti misalnya kayak kamera 360, terus juga bahkan speedometer full digital, kursinya juga sudah full leather, dan tambah lagi ada rear seat entertainment yang cukup besar ini. Menurut kami meskipun memang nggak ada panoramic sunroof gitu ya, tapi kalau dibandingkan dengan Innova Zenix yang V yang hybrid, dan bahkan yang si Foxy yang terbaru, bahkan ini bahkan ada beberapa faktor membuat mobil ini malah lebih baik dibandingkan dengan mereka sekalipun. Ya, ini dia mesin dari mobil ini. Memang dia kalau secara teknologi udah ya tergolong kalah lah ya, karena memang sejatinya yang C28 yang sudah nanti akan hadir ke Indonesia itu udah pakai teknologi e-power, canggih banget ya, 1400 cc turbo e-power. Jadi dia sebenarnya mobil listrik tapi fan, tapi pakai power bank berjalan, jadi keren banget. Nah, sedangkan mobil ini masih menggunakan mesin 2000 cc, dia naturally aspirated, tenaganya di 152 PS dan torsinya 199 Nm atau 200 Nm gitu. Jadi masih cukup oke.
Ketika kami pernah membandingkan CVT War dengan Toyota Foxy yang sejajar dengan mobil ini, generasinya, mobil ini memiliki performa dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan Foxy itu. Jadi sejatinya memang kenapa Foxy harus dirubah, memang Foxy sudah sangat butuh banget dirubah waktu itu. Sedangkan si Serena memang masih cukup canggih untuk zamannya gitu. Yes, tenaga cukup besar dan menurut kami ini akan cukup menarik dan akan kami jelaskan sambil berjalan. Let's go. Nah, merasakan rasa berkendara dari Nissan Serena C27 tahun 2024 ini. Gimana sih rasa berkendaranya? Ya, ini yang menjadi poin kuat dari Nissan Serena, yang mana menurut kami ini udah dipertahankan dari generasi-generasi sebelumnya, C26, C24, C25 nggak masuk Indonesia. Jadi memang Nissan Serena selalu menjadi yang ternyaman di kelasnya ini kalau kita ngelewatin speed bumps di BSD yang kejam-kejam ya. Tuh, aman banget. Kalian mungkin bisa lihat di kamera betapa dia halusnya menghajar speed bumps, lembutnya. Tapi memang ada sedikit catatan, suara di dalam kabin memang agak sedikit berisik ketika menghajar speed bumps tersebut. Karena memang dia dilengkapi dengan kaca-kaca yang besar, terus juga skema kursi sliding yang besar juga di tengah ya, slidingnya bisa rapat lagi kan. Jadi memang itu sedikit berpengaruh terhadap suara-suara di kabin nih. Tuh suara kayak duduk. Padahal sebenarnya kalau kalian bisa merasakan bantingan dari suspensi mobil ini ya, kalau kalian udah kebiasa merasakan suspensi, ini bantingan suspensi enak banget, empuk banget mobil ini. Kalau memang lewati speed bumps memang masih terasa, yang paling kerasa lagi empuknya itu ketika melewati kayak polisi tidur. Wah, polisi tidur juga lumayan banyak di BSD, polisi tidur seperti ini ya. Ini ngayunnya, wah halus banget, bener-bener ini juara sih. Jadi speed bump seperti di BSD gini sih bukan lagi sebuah halangan lah ya. Ini halus banget, bantingannya juga enak, ditambah lagi ditopang dengan kursi joknya yang juga sangat suportif. Joknya ini juga sudah balut kulit dan ada kontur dari joknya yang menurut kami cukup menambah kesan empuk ya. Agak squishy gitu tapi juga tetap ada side support kanan kiri. Tambah lagi dia posisi duduknya enak karena ada armrest yang untuk masing-masing penumpang depan, dan semua penumpang dari belakang juga sampai baris kedua juga ada armrestnya. Jadi udah enak banget nih kita mau jalan seperti ini duduknya, nyetirnya, posisi duduknya enak, commanding banget. Memang nggak bisa dibuat rendah. Mungkin kalau kalian yang suka duduknya commanding ala-ala SUV itu bakal suka di sini karena ini kalian tinggi banget, speedometer kita aja rasanya di dada kami nih tingginya. Nah gitu. Ini udah dibuat paling rendah. Karena kami suka dibikin paling rendah aja udah segini gitu. Nggak bisa dibuat lebih rendah lagi. Bantingan suspensi tersebut juga membuat mobil ini lebih baik dibandingkan dengan rivalnya, yaitu si Foxy atau Kijang Innova Zenix sekalipun gitu ya. Ini lebih nyaman dibandingkan kedua mobil tersebut. Mobil ini lebih enak, bantingan suspensi lebih ngayun, lebih enak. Kami sudah pernah merasakan Foxy dan Innova Zenix juga. Jujur, kedua mobil tersebut bukan yang nggak enak ya, tapi memang Serena aja agak OP nih soal untuk kenyamanan gitu. Memang Nissan apalagi yang model-model Livina ke atas gitu ya, itu OP semua menurut kami untuk kenyamanannya. Memang mungkin udah pada tahu lah ya para CVTs seberapa Nissan memang mengedepankan kenyamanan gitu. Dan ini terbukti juga di Nissan Serena C27 ini. Memang belum keluar generasi terbarunya dan kami penasaran C28 akan senyaman apa. Tapi menurut kami pasti akan ada peningkatan lagi in terms of kenyamanan, karena kami tahu sendiri Nissan pasti tidak mau reputasi di kenyamanannya itu bisa hilang, bukan? Gitu. Dan kalau misalnya lagi cruising kecepatan seperti ini, menurut kami kekedapan kabin dari mobil ini juga lumayan baik kalau di dalam kota. Ya, dia meskipun dilengkapi dengan kaca-kaca yang besar seperti ini, somehow surprisingly ini banyak banget motor-motor agak alay ya. Kami kebetulan syuting di hari Minggu, biasanya keluar tuh ya yang knalpotnya agak gitulah ya. Itu banyak banget lewatin kami dari tadi kanan kiri, dan menurut kami ini teredam sangat baik. Ini mobil barusan lewat, peredamannya sangat luar biasa sih gitu. Dan meskipun kenyamanan dari mobil ini luar biasa baik menurut kami, dia masih memiliki handling yang cukup enak dan steering feedback yang cukup cekatan. Mungkin kalian juga lagi-lagi tahu banyak banget reputasi dari Foxy dan juga Kijang Innova Zenix yang mana punya putaran dari setirnya yang tergolong overly ringan gitu ya. Somehow surprisingly bagus. Tapi memang untuk beberapa occasion mobilnya tuh jadi terasa fake banget ya.
nggak ada feedback dari jalanan yang terlalu signifikan, sehingga mau digoyang-goyang kayak apapun nggak terlalu signifikan. Meskipun Foxy sekarang terbaru sudah pakai platform baru TNGA, menurut kami even sampai sama C27 ini masih lebih enak dibandingkan dengan Foxy terbaru sekalipun. Nih ya, kita berbelok cepat seperti ini. Tuh, ada memang body roll, limbungnya masih ada gitu ya, pastilah ya MPV sebesar ini. Tapi ini jauh sih kalau dibandingin dengan Foxy. Ini ngikut banget bodinya tuh, lihat. Wah, enak banget. Berbelok seperti ini. Ini mobilnya juga ngikut, dan pagi kalau misalnya kita matikan mode eco di jalan di normal aja ya, di gas, responsif mobilnya. Sangat responsif, apalagi dia ada mode sport juga ketika misalnya kita rubah ke yang mode sport. Ada di mode sport. Jadi memang mobilnya juga cukup mumpuni kalau kami bisa bilang, karena memang sejatinya Nissan Serena, kami juga pernah adu ya, Serena juga memang lebih baik ya kalau in terms of performa dibandingkan dengan Foxy sekalipun gitu. Jadi nyamannya lebih oke dibanding Foxy, even sampai Foxy yang paling baru. Dan performa handling dari mobil ini sebagai MPV loh ya, MPV kotak seperti kotak sabun itu biasanya kan ya rasanya seadanya gitu ya. Ini enggak sih gitu. Ya memang untuk today standard, untuk ngomongin soal efisiensi dari mobil ini tergolong ya biasa aja. Bagi rute dalam kotanya yang mana memang karena dia masih menggunakan mesin yang cukup besar ya, 2000 cc, naturally aspirated, belum ada tambahan turbo, mild hybrid, or apapun itu, sehingga terbaik kami hanya bisa mendapatkan 10,8 km per liter saja. Dan untuk rute luar kota seperti ini ya, cruising seperti ini, di kecepatan 100 mobil ini mampu sih menahan di bawah 2000 rpm, di bawah sedikit 1900an rpm saja bagus, sehingga efisiensi dari mobil ini mampu tembus di 15,1 km per liter. Sehingga kalau kombinasi rute kombinasi dari mobil ini, average-nya di 12,95 km per literan. Dan kalau menggunakan full tank mobil ini di 60 liter, artinya dengan kondisi average fuel consumption segitu, mobil ini bisa sekali full tank bisa berjalan sejauh 777 km. Lumayan lah ya, bisa Jakarta Surabaya cuma butuh sekali isi aja gitu. Dan mungkin pemakaian seminggu, artinya kalau misalnya isi 60 liter gitu ya, itu bisa buat seminggu sekali isi aja full tank gitu. Tapi memang sisanya kalau misalnya sistem dengan ADAS, kami udah bilang tadi dia memang belum dilengkapi dengan ADAS. Dia hanya kamera 360, 6 airbags, terus juga dia ada traction control gitu-gitu. Passive safety lah ya, aktifnya nggak ada. Dia hanya dilengkapi dengan cruise control. Tapi bagusnya, kalau mengingat lagi dengan harganya dia di 560 juta ya, mobil ini punya fitur yang lebih lengkap daripada Zenix dong. Artinya, karena dia dilengkapi dengan cruise control. Ya, dia si Zenix V yang harganya 500 jutaan yang hybrid, dia tidak dilengkapi dengan cruise control. Jadi kalau mau pakai cruise control itu kalian harus ambil varian yang Q hybrid sekalian gitu ya, yang harganya udah 610 sekarang. Sedangkan ini dia sudah dilengkapi dengan cruise control, dan ini sudah cukup membantu untuk menahan laju dari mobil ini. Jadi kalau cruising di jalan tol seperti ini, lumayan lah kita bisa setting ini dan merasakan nikmatnya mobil ini. Dan bandingkan suspensi di mobil ini sih enak banget buat cruising, enak dan segala macam. Tapi memang satu catatan aja nih, kekedapan kabinnya memang jadi sedikit agak terganggu begitu masuk di jalan tol seperti ini, karena kaca-kacanya besar banget ya. Suara angin tuh lebih terasa bukan dari bawah, tapi kayak memang karena angin kacanya besar aja. Ini tipikal kelemahan yang kacanya besar-besar seperti ini. Nggak usah jauh-jauh, Staria pun begini. Terus misalnya kami pernah bawa Alphard pun begini juga. Jadi ya ini emang kelemahannya mobil dengan kaca besar sih. Oke, bagaimana rasanya di belakang sini? Ya, seperti kami bilang memang mobil ini sudah dilengkapi dengan format captain seat, dan akhirnya di C27 ini Serena benar-benar captain seat, karena memang yang di C26 itu skemanya sosok dibikin cerdas ya, tapi agak jelimet gitu sebenarnya, bingung di tengahnya sini kursinya bisa dilipat terus bisa dimajuin ke depan gitu ya kalau mau bikin captain seat. Dan bahkan yang sebelah kirinya tangan kita bolong, nggak ada armrest sama sekali. Nah sekarang armrest udah sampai ke bagian kiri sini juga sudah ada armrest, jadi kanan dan kiri udah proper banget nih rasanya captain seat. Legroom wise, legroom gak usah ditanya sih, mobil ini boxy besar. Ini kami dapat sekitar
17 jari, gede banget. Ini padahal sudah disamakan dengan posisi menu di kameramen kami. Ini udah disamain dan ini leganya luar biasa gitu. Dan kerennya nggak cuma lega doang, mobil ini juga memiliki bandingan suspensi memang nyaman. Kalau dibandingkan dengan Foxy, Zenix, ini jelas sih lebih nyaman. Memang Serena, Nissan ya terutama, mostly memang jauh lebih nyaman kalau bisa dibandingkan dengan kelas-kelas yang misalnya kayak dulu kita kenal Camry dengan Teana gitu ya, Teana Elgrand dengan Alphard aja Elgrand gitu ya. Ini Serena dengan Foxy dan juga misalnya Innova gitu ya, dengan MPV dengan size dengan harga yang mirip. Ya jelas Serena ini nyamannya luar biasa sih. Tambah lagi kita juga memiliki rear seat entertainment yang besar banget, jadi bisa semua passenger dari yang baris 2 dan 3 itu bisa mengakses layar sini, jadi rasanya tuh enak gitu untuk melihat. Dan tambah lagi kelengkapan-kelengkapan lainnya seperti meja ya, tray table ini dengan ada 2 cup holder masing-masing dan kalian bisa adjust tray table-nya mau cuma satu aja yang kebuka atau sebelah doang itu bisa. Kanan juga ada, di belakang juga ada tray table juga. Jadi ada 4 total dan ini aisle-nya lumayan gede untuk dilewatin. Jadi sangat enak banget. Tambah lagi untuk menunjang kenyamanan dia tetap diberikan sunshade. Jadi di belakang sini, jadi kalian tetap bisa menjaga privacy dan lebih gelap nih rasanya. Gitu. Ini rasanya enak banget sih, lega banget dan bandingan suspensinya juga enak. Nih di depan, tuh enak ini, kita lihat speed bumps lagi. Tuh enak gitu. Memang mungkin bagi yang udah pakai Serena gitu ya, kalian mendapati kalau misalnya lewat di speed bumps itu kayak suaranya kayak berisik gitu. Karena memang sasisnya besar banget nih mobil dan kacanya besar-besar. Goyangan pada kaca tuh memang seakan-akan bikin mobilnya kayak kok keras ya suaranya. Padahal itu hanyalah sebuah sinyal yang diterima oleh otak kita karena kita mendengar suara dari kaca dari mobil ini bergoyang gitu. Karena memang mobilnya besar banget. Jadi kalau menghajar speed bumps atau patahan di jembatan gitu ya, memang suara itu kayak kesannya bikin mobil ini kesannya keras. Padahal enggak, padahal ini empuk banget menurut kami. Kalau kalian bisa merasakan bedanya suspensi dengan bantingan mobil ini gitu ya, itu kelihatan ini sebenarnya mobilnya empuk gitu. Dan enak ya mobil ini kalau misalnya kalian pengen mesra-mesraan gitu ya sama sebelah kalian masih bisa adjust juga, mau ke samping gitu ya, nempel nih seperti ini, kami nempel dengan sebelah kanan masih bisa, atau dipisah jauh biar bisa ada aisle, ini juga masih bisa. Jadi kalau kalian misalnya main sebelahan dan mengubah alih fungsikan kursinya jadi mepet bisa bertiga, ini masih bisa, jadi enak gitu. Maju mundur juga masih bisa di mobil ini, gini. Tuh, maju mundur juga masih bisa. Jadi kalau mau ngasih space di belakang juga masih bisa banyak banget. Dia mau dipentokin ke belakang juga legroomnya bisa selonjoran juga bisa. Sayang banget aja memang dia belum dilengkapi dengan ottoman. Padahal kalau dilengkapi dengan ottoman, mobil ini bakal OP banget sih menurut kami. Enak sih, sebenarnya menurut kami ini adalah mobil yang cukup praktikal, nyaman, dan menurut kami ya walaupun memang secara model kesannya udah lama nggak ganti gitu ya. Bukan, kami nggak bilang ketinggalan zaman ya. Kesannya belum lama belum ganti, tapi menurut kami modelnya belum ketinggalan zaman, fitur di dalam mobilnya juga nggak ketinggalan zaman, kepraktisannya jelas. Kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, ini yang terbaik di kelasnya. Dan nggak cuma anak-anak yang bisa berpindah lewat aisle-nya dia, mobil ini juga mempermudah orang dewasa untuk pindah dari baris kedua ke baris ketiga. Karena memang aisle mobil ini cukup lega dan kita bisa adjust juga lebarnya tadi yang kami jelaskan ya. Gitu, jadi enak banget. Dan bahkan misalnya kalian nih yang depan nih agak songong nih, terlalu mundur gitu misalnya, terlalu mundur seperti ini ya. Karena tadi kami tes mau dimundurin banget bisa. Nih terlalu mundur kayak gini, kita bisa adjust juga nih. Mau yang kanan maupun kiri, ini ada pos di belakang, kita bisa pakai kaki, kita bisa majukan dia. Nah, jadi kita bisa adjust sesuai dengan keinginan kita legroomnya. Sebenarnya memang ini diperuntukkan untuk penumpang baris ketiga untuk mudah keluar, karena memang penumpang baris ketiga juga ada tombol untuk pencet baris pintu tengahnya itu untuk terbuka. Jadi bisa kita pencet di sini dan kita bisa memudahkan ini untuk terlipat. Jadi misalnya kita ketinggalan, yang lain belum udah pada turun duluan gitu ya, penumpang lainnya lupa yang baris ketiga ketiduran, kalian bisa mengaksesnya dengan menginjak ini dan membuka gitu. Nah bedanya kalau di belakang ini seatbeltnya dari pilar, kalau tadi kan dari kursi. Nah kalau ini dari pilar nih gitu. Oke, di belakang sini gimana rasanya? Gak ada perubahan sih, sama aja dari depan, dari yang baris kedua dan even sampai baris ketiga ini sama-sama nyaman menurut kami. Dan menurut
kami ini leathernya tetap empuk, even sampai baris ketiga. Ini bagus sih sumpah. Kalian mungkin yang udah sering naik Serena akan tahu betapa high quality dari leathernya ini cukup bagus dan memberikan ekstra kenyamanan dari para penumpangnya. Jadi even baris ketiga nih nggak dianaktirikan gitu. Kalau misalnya kayak Innova Zenix gitu misalnya, baris tiga udah mulai kerasa ke anak tirikan karena memang sejatinya dia bukan proper MPV kotak boxy gitu ya, jadi space-nya harus dibagi-bagi rata gitu ya, kecil-kecil gitu. Nah ini kita mau sama-sama gede, mau sama-sama lega juga masih bisa. Bagaimana dengan akselerasi dari Nissan Serena terbaru ini? Langsung aja kita coba yuk. Dia uniknya tadi kami bilang ya, bahwa kalau mau di Eco-nya di sebelah sini, normalnya dimatiin, dan sportnya itu di transmisi. Kenapa nggak di satu tombol gitu ya? Ya udah, tapi nggak apa-apa, at least ada mode sport. Oke, kita mulai aja, matikan AC, gas dan rem, dan go. Responsif sih, picking up speednya ya. Ngeden sih, ngeden, typical CVT ya. Dan 100. 0 sampai 100 tuntas dalam waktu 11,9 detik. Ya, masih 11 detikan dengan MPV sebesar ini. Menurut kami masih cukup oke banget. Jadi performa dari mobil ini cukup baik dan nyamannya luar biasa baik, kepraktisannya juga baik. Kalian dapat nyamannya. Mungkin anggota keluarga kalian yang akan sering merasakan mobil ini akan lebih senang bersama mobil ini karena ini setirnya feedbacknya enak banget, bener deh. Oke, jadi gimana kesimpulan dari Serena tahun 2024 yang C27 ini? Menurut kami, kalau kalian memang membandingkannya dengan Foxy generasi terbaru yang memang sudah ganti generasi dan segala macam, ya memang Foxy punya desain yang sedikit lebih baik, lebih modern. Dan memang karena dia sepadannya dengan C28 yang akan segera dikirim ke konsumen. Memang sekarang udah order, sudah ada, tapi kalau kalian mau beli mobil ini masih bisa lewat Nissan dengan harga 560 juta. Tapi dengan fitur yang diberikan, jujur mobil ini malah punya beberapa hal yang lebih baik. Seperti kami tadi bilang, kepraktisannya bisa ngambil barang dengan split tailgate itu, dan juga malah kursi mobil ini sudah dilengkapi dengan leather seats, terus juga dia sudah all speedometer sudah full digital, kamera 360, yang mana bahkan Innova Zenix V yang sudah punya panoramic sunroof itu kalah dengan mobil ini. Si Foxy juga sekarang malah secara standar belum leather seats, ini masih leather seats. Jadi cukup worth it kok ternyata 560 juta daripada ngambil tetangga gitu ya. Walaupun modelnya, karena kalian ingetnya ini model udah agak lama gitu ya. Padahal sebenarnya kalau disandingkan dengan model-model baru menurut kami belum terlalu ketinggalan zaman. Oke CVT, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Nissan ini atau si Nissan-Nissan yang lainnya, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Gue Reza Rever dan tim CVT Indonesia pamit undur diri.